guys, welcome back to my YouTube channel. Hey guys, please ignore my lashes. Tadinya aku malas pakai maskara, makanya cuma pakai Vaseline buat ngelentikin. But malah jadinya menggumpal kayak gitu. So it's very disturbing and annoying and disgusting. So let's just ignore that. Okay? Bye. So di video hari ini aku pengen ngerekomendasiin ke kalian film-film atau kayak TV shows yang jadi favorit aku selama karantina ini. Well, sebenarnya nggak selama karantina sih. Beberapa film ini aku udah nonton dari kecil, tapi kayak karena lagi gabut kayak gini, terus aku akhirnya kayak milih untuk rewatch lagi. Karena seriusan deh, ketika kamu nonton ulang suatu film yang tadinya buat kamu kayak biasa aja, begitu kalian nonton ulang lagi setelah usia kalian sekarang, perspektifnya tuh kayak berbeda. So it's a unique way to remember your memories. So without any further ado, let's get into the video. Slowly kisses passing by the river. Nah, di sini aku udah bikin listnya film-film apa yang pengen aku rekomendasiin ke kalian. Beberapa ada yang kayak jadul banget, aku nggak tahu kalian tahu apa enggak, but setidaknya sih buat aku ini worth to watch. Nah, yang pertama ada Pan's Labyrinth. Kenapa aku ngerekomendasiin Pan's Labyrinth? Karena film ini aku pertama kali nonton waktu aku kelas 4 atau 5, pokoknya masih zaman SD. Terus aku nonton film ini tuh tadinya seneng karena kayak magical creatures gitu, walaupun ada horornya juga, tapi kayak it's still magic for me. Dan aku emang dari dulu seneng banget film horor, jadi kayak I don't care mau seberapa horor film itu, dari kecil aku nonton aja dan gak pernah takut. I don't know why. Film ini tuh kayak tentang anak kecil yang pindah sama ibunya karena ibunya tuh kayak second marriage gitu, nikah lagi. Terus di tempat keluarga dia yang baru tuh kayak punya tempat tersembunyi, tempat penyembahan gitu. Tapi endingnya sih aku nggak melihat itu sesuatu yang buruk, even though selama prosesnya kayak aneh banget dan nggak masuk akal. Tapi pokoknya kayak dia ketemu fairies yang nunjukin hal-hal yang harus dia lakuin selama dia tinggal di situ gitu. Termasuk nyembuhin ibunya juga, jadi kayak ibunya sempat sakit gitu kan. Cuman aku nggak tahu poin inti maksud dari film itu tuh apa, karena aku rewatch lagi sekarang itu kan belum sempet full rewatch lagi, jadi kayak baru sepotong doang, jadi aku masih belum tahu kayak perspektif aku sekarang kayak apa. So aku ngerekomendasiin ini ke kalian sambil aku juga mau rewatch itu lagi sebenarnya, but it's really worth to watch. Terus film yang kedua adalah The Omen, klasik kan, itu film horor tahun kapan aku juga nggak tahu. Jadi ceritanya, tapi kalian nonton The Omen-nya yang original ya, maksudnya bukan yang kayak remake gitu or something. Ada beberapa versi The Omen, tapi aku spesifik ngerekomendasi ini yang original dan aku bakal kayak put it here. The Omen yang ini tuh ceritanya sama, klasik, kayak anak yang lahir di timing yang salah ya, atau dia emang, aku lupa spesifik dia pertama kali birth-nya tuh gimana, lahirnya tuh gimana, tapi pokoknya dia lahir ceritanya 666, you know, terus kayak jam 6, ya you know lah, 666 thing. Nah terus udah gitu dia ternyata mau bunuh, pokoknya yang menghalangi jalan dia emang pasti bakal dibunuh. Jadi basically ibunya, bapaknya. Terus nanti ceritanya panjang karena ini beberapa chapter juga, kayak ada yang dia ini pas lagi dia kecil, terus dia remaja, terus dia besar, itu kayak masuk political world gitu dia, jadi kayak masuk dunia politik. Terus aku nggak tahu apa yang dia lakuin karena aku belum nonton yang dia udah gede, tapi dari yang pas dia kecil itu favorit aku sih, dan so far it's scary enough, tapi still not making me scared to go to sleep. It's hard to do. Pokoknya buat film horor sampai bikin aku susah tidur itu susah banget, karena basically aku nonton film horor Conjuring kayak gitu, hampir Insidious dan gitu-gitu tuh nggak pernah sampai bikin susah tidur. So mungkin karena suka kali ya. Terus film yang ketiga ada The Hole. Nah The Hole ini aku nonton waktu SD kelas 5-an kalau nggak salah, pokoknya
Terus film The Hole ini tuh jadi kayak mereka pindah ke rumah baru, as always itu biasanya kayak dasar cerita horor luar negeri, aku juga nggak tahu kenapa. Nah terus di rumah barunya ini mereka nemu di basement gitu kayak ada lubang di bawah tanah, kayak galian ke bawah gitu, kayak sumur gitu, tapi ditutup bener-bener kayak dikunci segala macam, bahkan gemboknya pun banyak gitu, nggak cuma satu. Nah seperti kebanyakan film lainnya, mereka ngebuka sumur ini ya, jadi kayak karena rasa penasaran dari curiosity-nya, terus akhirnya ngebuka si sumur itu. Sebenarnya bukan sumur sih, emang bener kayak lubang ke bawah tapi infinity gitu loh, kayak nggak tahu jatuhnya kemana, nggak tahu ujungnya kemana. Nah si lubang ini kalau dibuka terus misalnya salah satu dari kalian ngelihat ke arah lubangnya gitu, si lubang ini tuh bisa ngelihat apa ketakutan terbesar kamu gitu, your worst nightmare, dan bener-bener bikin ketakutan itu tuh jadi kenyataan. Jadi kayak di salah satu karakter di situ ada anak kecil yang takut sama badut, terus badut itu bener-bener hidup dan kayak nyerang dia gitu. Terus salah satu karakternya juga takut sama bapaknya. Nah terus dia tuh karena takut sama bapaknya, akhirnya nightmare dia tuh beneran kayak diseret ke dalam hole itu buat ketemu sama bapaknya gitu, dan bapaknya tuh emang kayak abusive gitu loh, makanya dia jadi takut. Terus berikutnya kita move ke TV shows yang ada di Netflix. Nah pertama aku mau ngasih tips ke kalian, buat yang kalian yang pakai IndiHome, kalian bisa buka Netflix pakai browser Opera terus pakai VPN. So that's a great tip, aku juga kayak gitu cara bukanya. Nah yang pertama adalah of course classic Money Heist. Kenapa aku rekomen ini? Karena this particular TV shows is so freaking mind blowing, karena kayak wow, it's such a genius movie buat aku gitu. Ini bener-bener bagus banget, bener-bener kamu nggak akan nebak, nggak akan nyangka pokoknya apa yang dilakuin sama profesor untuk ngerampok percetakan duit gitu. Jadi ceritanya pokoknya si profesor ini berusaha untuk ngerampok percetakan uang, tapi dia prepare-nya tuh udah years and years and years and years gitu, udah bertahun-tahun prepare untuk ngerampok ini. Dan wow, it's so amazing, 10 out of 10 recommended. Terus berikutnya our childhood cartoon memory, Avatar The Last Airbender, of course Avatar Aang. Rewatch lagi, sebenarnya aku mulai baru masuk beberapa episode awal lagi, jadi belum full rewatch dari awal sampai akhir, tapi aku pengen lihat lagi, barangkali ada beberapa hal yang aku miss soal kartun ini gitu, dan kayak you know life lessons-nya tuh apa aja. So I'm curious to watch it again, and I recommend you guys to rewatch it again or watch it for the first time. But how you watch that for the first time? Terus berikutnya ada 13 Reasons Why. Warning, kalau kalian mau nonton 13 Reasons Why, ini tuh bener-bener kayak sadis banget. Terus visualnya tuh emang bener-bener diliatin. Jadi kalau misalnya kalian nggak kuat nontonnya, ini kan kayak banyak banget triggering ya, kayak bunuh diri, terus sexual harassment, pokoknya things yang kayak gitulah. Pokoknya pelecehan seksualnya tuh udah ekstrim banget. Jadi kayak kalau kalian nggak kuat nontonnya, mendingan nggak usah. Tapi memang menurut aku ini bagus banget untuk ngelihat bahwa sexual harassment itu adalah sesuatu yang nyata dan sebetulnya terjadinya itu lebih sering dari yang kita duga gitu, dan it's not happen in random place, tapi bahkan bisa aja terjadi di tempat yang menurut kita tuh aman, kayak sekolah, rumah, tempat kerja gitu loh. Jadi kayak it brings so much awareness gitu sebenarnya. So I recommend you guys to watch it. Dan sekarang baru sampai season 4, dan aku juga lagi nonton season 4 sekarang, walaupun sebenarnya season 4 udah lama tapi aku baru bisa nonton sekarang. Tapi ya emang bagus banget sih, itu bener, even though agak merinding nontonnya. Terus the last but not least, The Holiday. Ini film romance yang klasik banget, dan ini bener-bener film favorit aku maybe of all time. Tapi yang jelas aku nggak pernah bosan nonton The Holiday. Ini lucu banget, jadi kayak ceritanya mereka bertukar kehidupan gitu, switch house, switch life, switch jobs. Ini ngasih tahu ke kita pelajaran bahwa kehidupan orang lain itu belum tentu seindah yang kita duga gitu. Jadi ya setidaknya bersyukur sama apa yang kita punya, itu udah hal yang paling baik. Okay, so that's it for today's video. Itu semua
film-film recommendation aku untuk mengatasi kebosanan selama karantina ini. Sebenarnya masih banyak lagi filmnya, tapi kayak aku harus narrow it down supaya nggak terlalu banyak dan jadinya akhirnya videonya panjang banget. So please komen di bawah kalau kalian mau request video berikutnya soal apa, terus juga film-film favorit kalian atau TV shows, TV series favorit kalian di comment section di bawah. Just let's have a conversation and let's chat down below. If you enjoyed this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I will see you in my next video. Bye!